Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi Bu. Pagi. Duduk dulu ya. Kamu habis dari mana? Tadi aku habis sholat isya Bu. Sholat isya. Emang gak ada ngaji malam ini? Aku tuh lagi kayak banyak pikiran gitu loh Bu. Jadi harus konseling kesini gitu. Berarti kamu ada banyak pikiran, akhirnya kamu mampir ke sini. Iya. Emang apaan sih yang dipikirin? Jadi gini loh Bu. Kan aku tuh sekolah sambil mondok. Tapi aku setelah ini tuh mau lanjut kuliah. Terus sambil kayak usaha sendiri gitu loh. Sambil kayak nyari duit, bisnis. Kerja gitu. Iya, nggak pengennya kerja sih, kayak lebih pengen ke bisnis aja. Ke bisnis, oke. Berarti kamu tuh mikirin banget ya. Emang kamu sekarang kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12, Iya. pantesan. Berarti kamu nih banyak pikiran karena mikirin nanti aku mau kuliah tapi aku juga mau bisnis. Tapi sekarang aku capek Iya. sekolah sambil mondok. Oke, benar. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dong. Masa tiba-tiba kita menceritain masalah kamu? Iya. Ya enggak, cerita dulu. Siapa nama kamu? Nama aku Fitri Fadila dari kelas 12 IPA Kanzul Mubarak, SMA Al Mubarak, Pondok Pesantren Kanzul Mubarak. Siapa wali kamu di kelas? Wali kelas aku Panasuha. Panasura. Gimana kamu pernah ngobrolin ini nggak ke wali kelas kamu sebelumnya? Selama dari awal masuk sih aku belum pernah ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kok kamu berani cerita ke ibu tentang hal ini? Soalnya kalau dipikirin kayak lebih nyaman aja gitu nggak sih kayak ibu. Soalnya kan kita kan suasananya pondok ya. Jadi kalau ngobrol sama cowok tuh kayak ada. Oh, jadi kalau kamu tuh kayak canggung gitu ngobrol sama lawan jenis. Iya kan kayak ibu lebih enak. Berarti kamu udah percaya dong cerita ke ibu. Iya. Oke. Terus kamu di rumah itu kegiatan di pondok ini gimana? Menurut kamu melelahkan sekali ya? Iya, padat banget sih karena kita tuh mulai dari jam 3 pagi sampai siang sampai malam. Boleh nggak sih dijabarin kegiatannya yang menurut kamu tuh semuanya tuh bikin lelah gitu sampai pikiran kamu tuh pusing? Jadi aku itu di asrama juga kan dijadiin ketua asrama. Jadi aku nggak hanya mikirin satu anak doang atau 20 kamar, 20 anak gitu di kamar aku. Jadi aku mikirin 6 kamar yang ada di asrama putri itu. Jadi kegiatan kamu tuh dari jam 3 sampai berapa? Jam berapa tadi? Jam 9 malam. Coba didetailin kegiatan apa sih dari jam 3 sampai jam 9 malam sampai kamu mau tidur itu? Oke. Dari jam 3 itu kita ada sholat tahajud. Habis itu bisa tidur lagi sampai jam 5 subuh. Habis itu kita sholat subuh, ngaji subuh, habis itu sekolah. Ngaji subuh sampai jam berapa? Dari habis sholat subuh sampai jam 6. Nah, terus? Habis itu kita persiapan sekolah, habis sekolah sampai zuhur. Habis itu kita istirahat, Istirahat tidur siang jam berapa? Sampai jam? sampai jam setengah 2. Setengah 2. Terus dilanjut? Dilanjut ngaji siang sampai jam 3. Habis itu kita setelah asar itu ada pendarisan Al-Quran. Berarti itu padat banget dong ya. Iya. Sampai kamu sempet nggak sih kamu mikir kayak kok aku kayaknya sibuk banget sama kegiatan yang di asrama di pondok daripada aku mikirin masa depan aku? Pernah nggak mikir kayak gitu? Sempet sih Sempat. mikir, karena juga kan aku juga ada bagian jaga malam ya. Jadi karena aku sama temen aku kayak mikir nanti kalian ke depannya mau ngapain. Jaga malam itu apa sebelumnya? Ibu tanya. Jaga malam. Jaga malam itu jadi kita pertama ada apelin per kamar. Yang jaga itu kita apelin buat nanti bangunin teman-temannya Buat sholat malam. buat sholat malam. Berarti kan kamu di sini di pondok sama sekolah itu kan kegiatannya full. Udah gitu kamu ngurusin teman-teman kamu yang 6 kamar itu kan. Satu kamar kan bisa 20 orang, betul? Iya. Berarti kan kamu mikirin 60 orang 120 orang. Dan itu yang bikin kamu mumet juga ya, berarti? Iya, Yang bikin bosan. Oke. Terus kedepannya nih dengan kamu bercerita ini apa sih yang benar-benar mendesak permasalahan ini sampai kamu datang ke ibu? Yang mendesak banget sih sekarang itu aku lagi bingung gimana. Aku mau kuliah nih, tapi tuh aku belum nemu kampus yang tepat gitu loh, yang bisa disambi aku buat usaha gitu.
kira-kira kamu nih mau ngambil perkuliahan negeri atau swasta? Kalau aku sih pengen negeri ya, tapi misalnya nggak masuk ya swasta. Tapi kan kalau misalnya buat usaha, kalau negeri kan otomatis tuh setiap hari ya perkuliahannya. Apa bisa kamu bagi waktu itu? Nah itu juga aku lagi mikirin kampus mana yang bisa ngambil kayak Sabtu Minggu doang loh. Satu. Yang ambil Sabtu Minggu doang itu loh. Berarti berarti kalau negeri itu kan nggak ada ya? Menurut ibu, yang ibu tahu tuh universitas negeri yang bisa Sabtu Minggu itu cuma universitas terbuka. Tapi kalau swasta tuh banyak kan, banyak kelas karyawan. Kira-kira nih sebelum kamu ngelampaui jauh nih harus milih swasta atau negeri, kamu kira-kira mau ngambil jurusan apa? Kalau buat jurusan aku insya Allah ya udah mateng banget sama teknik pangan. Teknik pangan. Terus kalau usahanya apa? Nah usahanya sih pengennya kayak bisnis ke kuliner gitu, kayak Korean food gitu. Oh berarti nyambung dong. Iya, kan? kan, nyambung. Teknik pangan terus kamu jualan makanan. Jadi kamu tuh ngambil teknik tujuannya buat apa sih? Kalau ibu pengen tahu, ibu boleh tahu. Kalau aku baca-baca dari yang aku tahu itu, jadi jurusan teknik pangan itu bisa nanti setelahnya itu bisa ke PNS atau enggak pengusaha kuliner, nggak kerja di perusahaan makanan. Berarti kamu lebih persiapan buat pengusaha makanan, karena kamu juga udah nyicil nih. Iya. Kira-kira kamu siap nggak nih kalau misalnya kamu lulus dari pondok pesantren plus sekolah ini, kamu langsung terjun tuh buat jualan? Apa kamu udah siap? Nah itu juga yang jadi pikiran aku. Aku tuh sebenarnya pengen jualan tapi harus ada partnernya gitu loh. Sendiri tuh nggak bisa? Sendiri ya belum berani. Kayak kurang pede gitu kurang ya? pede, iya. Semisalnya nih kalau kamu udah keterima di salah satu universitas, mau itu swasta atau negeri, tapi ternyata kamu tuh nggak bisa menjalankan bisnis itu, kamu mau ngelakuin apa? Belum tahu. Berarti kamu nih masih bingung, mentok di sini aja ya. Berarti aku harus ngambil kuliah apa, terus aku mau bagaimana gitu. Persiapan buat kuliah menurut kamu tuh udah berapa persen? Persiapan kuliah belum matang banget sih menurut aku. Dari segi apanya nih? Materi mungkin. Persiapan buat apa ya, otaknya mampu buat. Oke, cukup. Kayaknya ibu udah terlampau jauh nih, kamu udah menceritakan masalah kamu, tapi ibu belum menjelaskan nih konseling itu apa. Sebelumnya kamu udah pernah konseling belum sih? Baru pertama banget ini. Berarti kamu percaya nggak sama ibu? Kalau percaya, ya di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, di mana asas itu tuh kamu menceritakan semua masalah kamu yang ada di hidup kamu, cerita ke ibu, itu nggak akan ada yang tahu. Ibu simpan rapat-rapat, jadi kamu leluasa mau cerita apapun itu. Jadi maaf banget nih ibu baru ngasih tahu, ya. Karena udah terlanjur kita iya sharing. Jadi karena kamu udah nyaman, kita lanjut lagi aja. Terus persiapan apa sih yang harus kamu ambil menurut kamu, langkah pertama kamu buat kuliah? Kalau buat persiapan kuliah sih saat ini aku mungkin kayak lebih belajarnya lebih ditingkatin lagi, karena dari kelas aku 10 sampai kelas 11 itu aku merasa kurang maksimal gitu. Oh berarti kamu pelajarannya. Berarti masalah intinya itu sebenarnya ada di pelajaran apa, kegiatan belajar mengajar di kelas. Berarti kamu nih ngerasa dari kelas 10 sampai kelas 11 kurang maksimal belajar. Jadi pas kelas 12 kayak bener-bener kayak mikirin mbak, harus gimana nih nanti masuk gitu. Karena benar-benar dicecer kuliahnya harus di sini, tapi materi yang itu belum mumpuni buat kamu. Oke, berarti ini masalahnya sebenarnya ada di tahapan belajar mengajar di guru di kelas, guru di sekolah kamu. Kira-kira nih selain dari kendala itu belajar mengajar, ada nggak sih kendala dari keluarga? Kalau dari keluarga sih kayaknya enggak, coba enggak. Kira-kira nih Pit, selain kendala yang ada di sekolah dari cara mengajar guru tersebut, guru-guru pelajaran, ada nggak sih kendala dari keluarga? Kalau dari keluarga tuh sangat mendukung banget aku buat kuliah. Bahkan kakak aku saranin buat aku
kuliah, bisnis, sambil ngajar anak-anak ngaji gitu. Berarti itu sangat mendukung banget dong. Iya, mendukung aku kuliah. Kakak kamu kasih contoh nggak sih, maksudnya dari kamu ngajar ngaji, kuliah sama jualan tuh dia ngasih contoh nggak, atau ngasih arahan gitu? Mau arahan kayak gimana? Arahan kayak kamu nanti kalau misalnya ngajar anak-anak kayak gini ya, nanti kalau misalnya kuliah kamu harus kayak gini gitu. Pernah nggak sih kakak kamu kayak gitu? Pernah. Iya. Berarti nggak ada hambatan dong di keluarga. Tapi ekspektasi kakak aku sama kemampuan aku tuh kayak gak seimbang gitu. Jadi aku mikirnya kayak, aduh aku bisa gak sih kayak gitu. Oh, kamu Aku bisa? pengen, cuma aku kayak mikir, aduh bisa gak ya gitu. Itu yang jadi aku bimbangkan juga. Jadi permasalahannya banyak banget nih sebenarnya kamu nih. Sebenarnya masalahnya kalau aku mikir sama, cuma kayak dibikin bercabang aja gak sih. Iya sih benar. Sebelum kamu ngerasa bingung banget nih sama masalah yang kamu hadapi sekarang, kamu udah pernah belum sih kayak nyari solusinya sendiri? Kayak misalnya ada di Google, gimana nih caranya kuliah sambil jualan, terus sambil bisa ngajarin anak-anak kecil ngaji gitu. Pernah nggak? Atau nanya temen kamu nih, gimana ya kira-kira kalau kuliah sambil berusaha? Sebelum kamu kesini nih, kamu datang karena udah saking banyaknya pikiran kamu pernah nggak sih kayak cari di Google, searching kayak gimana kuliah sambil usaha? Pernah? Atau enggak kamu nanya nih ke teman kamu, gimana ya caranya usaha sambil kuliah? Pernah nggak? Aku udah pernah sempat nyari sih, searching gitu. Udah nemu itu di UT. Di UT kan emang rata-rata yang kuliah di situ tuh sambil nyambi kerja gitu kan. Nah aku mikirnya mungkin aku bisa kali ya usaha sambil kuliah di situ di UT. Tapi kata kakak kelas aku, alumni, ada yang pernah masuk situ, tapi katanya harus ada pengalaman dulu 1 tahun gitu. Jadi aku kayak mikir lagi, aduh aku kuliah di mana ya gitu. Sedangkan kamu nggak punya pengalaman buat usaha itu ya? Iya. Kamu pernah nggak sih nanya ke teman-teman kamu tuh kayak, kamu pengen kuliah nggak, minat kuliah nggak, atau yang emang pengen usaha aja? Ada nggak sih teman kamu yang kayak gitu? Atau ada yang pemikirannya tuh sama kayak kamu, kayak pengen kuliah sambil usaha? Ada. Dari kelas aku itu kebanyakan sih ada yang kuliah sambil usaha gitu juga. Cuman yang aku lihat itu mereka udah ada usaha dari keluarga gitu, jadi tinggal lanjutin. Nah kalau aku usaha dari keluarga itu di bidang proyek ya, rumah jadi, gitu. kayak rumah gitu. Jadi aku belum bisa lanjutin. Jadi kayak kurang cocok lah Kurang sama cocok kamu. sama- Kamu lebih suka ke makanan pangan, Korean food gitu. Korean food. Tapi ternyata bapak kamu misalnya proyek rumah yang nggak nyambung gitu ya. Iya. Terus dari keluarga kan, kamu bilang tadi kan keluarga kamu nggak masalah dong, kamu kuliah dimanapun itu. Tapi kenapa sih kamu kekeh gitu pengen kuliah sambil usaha? Karena aku pengen punya duit sendiri, aku pengen ngasilin duit sendiri. Ya aku kayak, karena aku emang hobinya tuh shopping, shopping kulineran gitu. Jadi aku bisa nyari inspirasi menu gitu. Jadi emang aku pengen ngasilin duit sendiri, biar aku bisa jalan-jalan sendiri tuh pengen duit aku sendiri Gitu. Tapi ada nggak sih kakak kamu tuh yang cuma kerjanya, maaf nih ya, kayak kuliah doang gitu, atau yang emang kerja doang? Ada nggak sih yang menurut kamu sampai kamu punya pikiran kayaknya lebih enak kuliah sambil usaha, selain punya uang sendiri, itu juga nggak repotin orang tua? Kamu punya pikiran kayak gitu dari mana asalnya? Jadi kakakku tuh tiga-tiganya kuliah semua, cuman Kuliah aja gitu. ada yang kuliah aja, ada yang kuliah sambil kerja. Nah kalau kakak yang pertama ini, mungkin karena anak pertama ya, jadi emang bener-bener ya kuliah dulu gitu, fokus kuliah dulu dan yang ketiga. Nah terus aku ngeliat juga kakakku tuh ngambil kuliahnya fisioterapi kesehatan. Yang mungkin orang banyak butuhnya gitu. Dan ternyata tuh kuliah kesehatan juga ngeluarin duitnya tuh lumayan banyak kan. Jadi aku mikirnya aku mau yang bisa aku biaya sendiri gitu.
Jadi kamu tuh ada niatan kuliah bayar sendiri atau emang pengen dibayarin orang tua tapi kamu usaha buat diri kamu sendiri atau gimana? Kalau buat dari orang tua sih, kalau buat kalau aku kuliah, orang tua sih kayak udah biasa aja gitu. Tapi aku pengen ya itu, aku pengen ngasih diri sendiri biar aku bisa ngelarang diri sendiri. Bukan, maksudnya kalau kamu usaha sambil kuliah. Nah, uang dari usaha itu apa kamu pakai buat bayar kuliah atau emang cuma buat kamu sendiri? Ada pikiran sih buat aku biaya kuliah sendiri. Mungkin buat nabung buat masa depan. Tapi sebelumnya kamu udah pernah nyari referensi kampus, universitas belum sih? Yang bisa nerima mahasiswanya sambil usaha? Atau yang motong kuliahnya itu cuma di weekend, tapi waktu hari biasanya kamu fokusin di kerjaan atau usaha? Udah ada belum referensi? Sampai saat ini sih aku Belum ada. ya. Jadi makanya aku konseling ke ibu, sebenarnya itu salah satu masalah aku juga buat nanya gitu, kayak ada nggak sih kampus-kampus yang bisa kuliah di weekend? Tapi menurut ibu ada, tapi bukan negeri gitu. Ya biayanya pasti otomatis lebih mahal dong daripada negeri. Tapi ya untuk melanjutkan usaha dan keinginan kamu itu bisa direalisasikan dengan di universitas swasta. Kalau negeri itu kan fokus banget kan, fokus kamu tuh harus belajar sampai S1 misalnya. S1 kamu harus tekun selama 4 tahun, nggak bisa disambi. Kalau emang disambi itu pintar-pintaran mahasiswanya aja gitu, sambil kuliah misalnya, terus sambil dagang makanan, dagang baju. Tapi kan kalau misalnya kayak begitu, menurut ibu nggak efisien. Kalau emang sama anaknya yang pengen banget fokus ke usaha, jadi menurut ibu nih, kamu harus fokus ke swasta aja deh kalau emang ada niatan buat usaha. Tapi kalau emang kamu niatnya cuma mau jadi S1 sarjana, gue harus pintar, harus ini, harus itu, berarti kamu pilih yang negeri. Menurut ibu sih kayak gitu. Kalaupun di UT yang tadi kamu bilang, UT kan harus punya pengalaman minimal 1 tahun lah. Sedangkan kamu kan usaha kan berarti kan perusahaan sendiri. Dan itu insya Allah ya, sepengetahuan ibu di UT itu tuh butuh surat pernyataan bahwa dia bekerja di sini. Sedangkan kalau usaha enggak. Nah, kalau di swasta, menurut ibu, swasta tuh kamu mau kerja sendiri atau kerja dengan orang lain, menurut ibu nggak dimintain surat keterangan itu. Gitu. Jadi menurut ibu lebih efisien buat di swasta. Lagian juga fleksibel kan waktunya. Kamu juga bisa milih nih, kamu mau yang setiap hari atau yang cuma weekend doang. Tapi teman-teman kamu ada nggak sih yang udah punya referensi buat dari kampus lain gitu? Sama ngobrol kamu gitu sama teman-teman? Gimana? Temen aku sih rata-rata pengen ke kampus yang top gitu loh, kayak kampus top 5 atau 10 gitu. Se-Indonesia misalnya UGM. Iya, kayak UGM, ITB gitu. Tapi kalau aku nggak begitu kepengen banget ke kampus yang top gitu. Karena aku ngimbangin sama kayak kemampuan aku, kayak aku nggak mau belajar terlalu di push banget gitu. Kayak belajar terus tuh enggak. Makanya itu juga salah satu aku kenapa aku mau kuliah sambil usaha gitu. Jadi aku kayak ada sedikit hiburan lah gitu. Suasana baru gitu. Nggak belajar terus. Jadi aku bisa ya gitu usaha. Tapi kamu sebelumnya tuh udah tahu belum sih konsekuensi kalau misalnya kamu kerja sambil usaha? Konsekuensinya mungkin jadi aku pikirannya dibagi-bagi lagi. Mikirin di usahanya, terus mikir belajar di kampus, belajarnya. Itu doang konsekuensi yang udah aku. Oke lah, sekarang kan kamu belum dihadapi dengan perkuliahan nih dan usaha kamu. Tapi nanti kalau misalnya kamu di sana, apakah kamu siap gitu dengan perkuliahan? Apalagi sekarang kurikulum makin banyak kan, ada kurikulum merdeka, kurikulumnya ya banyak gitu, bikin pusing gitu kalau misalnya yang fokus ke pembelajaran. Tapi kan kamu juga fokusnya ke usaha. Kira-kira kamu sanggup nggak bagi waktu, bagi pemikiran?
bagi waktu luang ya kan. Kalau misalnya waktu luang kuliah kamu pakai buat usaha, waktu usaha pengen liburan tapi kamu ngerjain tugas, apakah kamu kuat kayak gitu? Soalnya buat Kuat. Nih perkiraan nih, kalau misalnya kamu ngambil usaha, usahanya tuh di dekat rumah atau di dekat kampus? mungkin di kampus karena aku kepengennya merantau lagi gitu loh. Atau Iya. emang pengen kampusnya di mana nih? Daerah Bandung atau enggak Jakarta sini. Jakarta. Bandung Bandung. atau Jakarta. Kayaknya sih Luar lebih ke kota. luar kota daripada di Bekasi ya. Tapi kamu udah tahu nggak sih kok resiko dari misalnya kan kamu pengennya kuliah jauh dari rumah tuh. Resiko kuliah jauh dari rumah, apalagi kamu bikin usaha sendiri di tempat orang yang bukan dari lahir gitu. Kamu udah tahu resiko itu belum? Udah. Emang dari mama juga bilang katanya kalau kamu merantau, kamu harus siapin mental, siapin ketemu banyak orang-orang baru. Iya, apalagi kan kamu jauhnya dari orang tua. Gak mungkin kan kamu bisa mama bisa nggak datang ke sini setiap hari, gak mungkin kan. Berarti kamu harus udah siapin mental itu. Insya Allah Udah siap. karena aku mondok ini juga kan jauh dari orang tua juga. Iya sih benar itu betul. Untuk urusan mental kayaknya kamu udah terlatih ya, apalagi kan kamu ketua ASTRI kan, ketua kelas, ketua OSIS, udah semuanya kamu babat. Nah, saking sibuknya dan saking mandirinya kamu, berarti kamu udah siap urusan mental. Nah kalau misalnya nanti nih sewaktu-waktu ya kita nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana, tapi kamu ada orang yang nggak senang sama kamu dan usaha kamu tuh, kamu mau melakukan apa untuk kedepannya? Untuk kedepannya Kan nggak mungkin dong kedepannya itu berjalan lurus dengan seperti pikiran kita. Nah untuk mengantisipasi itu kamu gimana? kalau aku pribadi sebenarnya aku buat nyiapin aku merantau tuh baru nyiapin mental doang sih. Tapi kalau buat kayak nanti gimana nih kalau ada orang yang suka sama bisnis aku gitu aku belum kepikiran. Dong. Tapi kamu pernah belajar nggak sih kayak kalau usaha ini ada resikonya, ruginya dari orang lain atau dari lingkungan, itu kamu udah pernah belajar belum? Belum. Pernah cari di Google gitu? Belum juga. Berarti nanti nih keluar dari sini kamu harus cari referensi. Biar kamu selain kamu siap mental, kamu juga harus siap nih sama teori yang nanti dibawa ke lapangan. Ya pastilah, masa kita ke lapangan tanpa ilmu gitu. Kamu harus punya itu juga. Terus juga nanti pemahaman kamu nih, kalau misalnya kamu kuliah, kamu harus bisa ngatur diri kamu sendiri dari waktu, disiplin, terus kamu belanja ini itu untuk urusan bisnis kamu harus siap banget. Apalagi di sisi lain ada orang yang nggak suka sama bisnis kamu. Sekiranya nih dari sini apakah permasalahan yang kamu pikirkan sekarang agak terselesaikan atau emang udah terselesaikan atau malah makin bingung nih setelah kesini? Lumayan ada sedikit terbuka lagi pikirannya. Kayak lebih mikirin lagi kampusnya mungkin kayaknya lebih milih ke swasta aja gitu. Udah dapet jawaban berarti ya. Terus untuk masalah yang lain kayak misalnya usaha itu udah dapet jawabannya juga atau gimana dari konseling hari ini? Buat bisnis mungkin aku lebih kayak mikirin lagi ya. Nanti tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang emang bikin kamu ganjel lagi nih di pikiran, ya boleh dong datang sini lagi. Jadi kamu udah bisa menyelesaikan masalah kamu. Ya, sangat bisa. Ibu simpulkan ya untuk konseling hari ini, karena kamu sudah mengambil waktu ngaji kamu pada malam hari ini, jadi kita tutup aja karena untuk istirahat juga kan. Kamu lelah banget kayaknya, lelah pikiran sekali kayaknya kamu. Ibu simpulkan untuk pertemuan kali ini berarti kamu ini mempunyai masalah yang kuliah dibagi sambil kuliah disambi usaha. Nah untuk itu kamu udah bisa nih menemukan, berarti aku kuliahnya di swasta, terus untuk usaha nanti aku udah punya pikiran kayak Korean food gitu. Nanti aku ngambil jurusan teknik pangan, berarti kedepannya udah tahu nih
tinggal kamu cari strategi lagi nih untuk pemahaman nanti kalau keluar kota gimana, tinggal di daerah orang lain gimana, kamu harus siap mental dan segala macamnya ya. Terima kasih ya sudah mengunjungi ibu pada malam hari ini. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang ganjel, yang kurang atau masih belum terselesaikan di pikiran kamu, boleh kamu datang lagi ke sini. Dan terima kasih banyak juga kamu udah menceritakan masalah kamu dan percaya kepada ibu sepenuhnya menceritakan itu. Terima kasih banyak. Ya. Makasih banget juga ibu. Iya. Konseling hari ini juga aku lebih terbuka lagi, lebih mikirin lagi buat kedepannya. Udah ada sedikit demi sedikit solusinya udah mulai terpecahkan juga. Makasih ibu. Iya, sama-sama. Mau pamit dulu. Iya. Terima kasih ya. Nanti kalau ada apa-apa kesini lagi. Iya, Makasih ibu. Iya, sama-sama.